Halo Sobat Boom Desa semua, bertemu lagi pada seri video pembelajaran dengan tema penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa bersama PSM Balai Banjarmasin. Pada video sebelumnya kita belajar mengenai akuntansi keuangan Boom Desa. Pada video pembelajaran tersebut kita telah mengenal beberapa istilah-istilah pada akuntansi, yaitu aktiva dan pasiva. Pada bagian aktiva terdapat akun aset dan beban, sedangkan pada bagian pasiva terdapat akun utang, modal, dan pendapatan. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terkait kode akun dalam penyusunan laporan keuangan yang berguna sebagai alat bantu dalam proses pencatatan transaksi atau penjurnalan yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan Boom Desa. Sebelum kita mengenal lebih jauh pada akun-akun dalam laporan keuangan Boom Desa, kita perlu tahu pengertian dan tujuan dari penggunaan akun serta prinsip bagan akun. Akun sendiri adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Dan akun sendiri sering disebut dengan rekening atau account. Selanjutnya kita membahas terkait tujuan penggunaan akun. Tujuannya adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan yang disusun secara kronologis berdasarkan tanggal transaksinya. Kemudian kita akan membahas terkait prinsip bagan akun. Prinsip dasar penyusunan bagan akun Boom Desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan untuk mengingat sehingga memperkecil kesalahan dalam penjurnalannya. Dan yang kedua, kelengkapan semua akun yang mewakili transaksi yang ada dalam BUMDes. Dan yang ketiga adalah kemungkinan pengembangan di masa mendatang seiring dengan perkembangan bisnis Boom Desa. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis akun. Jenis akun sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang dicatat dalam laporan neraca yang sifatnya permanen. Pengelolaan akun real ini terdiri dari akun harta, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun yang dicatat dalam laporan laba rugi yang bersumber dari penghasilan dan juga beban-beban akibat transaksi suatu perusahaan. Akun nominal ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun pendapatan dan beban. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang standar penomoran kode akun. Untuk memberikan kode akun dapat dilakukan dengan didasarkan pengelompokan dalam 7 kelompok akun, yaitu golongan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, HPP, dan beban, serta pendapatan dan beban lain-lain. Berbagai kode akun dapat dibuat oleh perusahaan. Satu perusahaan belum tentu sama dengan perusahaan lain walaupun satu industri yang sama. Dan menurut keputusan Menteri Desa nomor 136 tahun 2022, penggolongan akun serta kodenya adalah kode 1 untuk aset, kode 2 untuk kewajiban, kode 3 untuk modal, kode 4 untuk pendapatan usaha, kode 5 untuk harga pokok produksi dan penjualan atau HPP, kode 6 untuk beban usaha, dan kode 7 untuk pendapatan dan beban usaha lain. Berikutnya kita akan membahas terkait sistematika pengkodean akun. Kode akun disusun berdasarkan sistematika laporan, posisi keuangan atau neraca, dan laporan laba rugi yang akan dihasilkan Boom Desa. Kode akun BUMDes terdiri dari 4 digit dengan susunan sebagai berikut. Digit pertama yaitu menunjukkan kode golongan, digit kedua menunjukkan kode bidang, digit ketiga menunjukkan kode kelompok, dan digit keempat menunjukkan kode objek. Sobat Boom Desa semua bisa melihat contoh dari penulisan akun pada tabel yang ditampilkan. Ini adalah tabel yang ada di keputusan Menteri Desa nomor 136 tahun 2022. Dan di bawah ini kita contohkan pada akun kas di Bank BSI dengan kode akun 1.1.01.02. Berikut penjelasannya. Digit pertama, angka 1 itu menunjukkan kode akun golongan aset.
Dan digit kedua, angka 1 menunjukkan kode bidang aset lancar. Digit ketiga, angka 01 menunjukkan kode kelompok kas. Dan digit keempat, angka 02 menunjukkan kode kas di Bank BSI. Selanjutnya kita akan membahas terkait daftar akun. Jumlah akun setiap perusahaan akan sangat tergantung pada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, sifat operasi perusahaan, yaitu perusahaan dagang, jumlah akunnya akan lebih banyak dibanding dengan jumlah perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur, jumlah akunnya akan lebih banyak dibanding perusahaan dagang. Yang kedua yaitu volume perusahaan. Perusahaan dengan kegiatan kompleks dan rumit membutuhkan jumlah akun yang banyak. Dan yang ketiga, seberapa rinci informasi yang ingin dibutuhkan. Semakin rinci informasi yang dibutuhkan, semakin banyak jumlah akun yang diperlukan. Jadi, jumlah akun pada setiap BUMDesa akan berbeda tergantung dari unit usaha yang dijalankan, dan berbagai kode akun dapat dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian, satu perusahaan belum tentu sama dengan perusahaan lain walaupun dalam industri yang sama. Selanjutnya kita akan membahas kode akun aset. Aset sendiri adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna pada waktu sekarang atau di masa yang akan datang. Kode aset adalah 1.0.00.00. Pada aset dibagi 4 bidang. 4 bidang tersebut dibedakan berdasarkan tingkat likuiditasnya atau seberapa cepat harta itu dapat dijadikan dalam bentuk uang cash. Dan 4 bidang tersebut adalah aset lancar, investasi, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar adalah aset yang paling liquid atau paling cepat dan mudah untuk dirubah menjadi uang tunai. Dalam aset lancar ada beberapa akun, yaitu akun kas adalah uang tunai yang di dalam perusahaan. Kemudian akun setara kas, yaitu setara kas atau investasi yang sifatnya sangat liquid atau berjangka pendek, biasanya kurang dari 3 bulan. Akun piutang adalah tagihan atau klaim perusahaan pada konsumen atau pelanggan atas barang dagangan atau jasa yang diberikan tetapi belum dibayar. Untuk akun persediaan adalah stok barang maupun sumber daya yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun operasional, dan biasanya terdapat pada perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Kemudian pada akun perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan untuk melengkapi kegiatan perusahaan. Biasanya perlengkapan ini bersifat habis pakai atau jumlahnya sedikit. Berikutnya, akun pembayaran di muka. Akun pembayaran di muka adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tapi manfaatnya belum digunakan dan belum dicatat sebagai beban selama konsumsi, serta beban tersebut belum terjadi. RK unit usaha adalah rekening kas unit usaha BUMDes. Rekening ini biasanya digunakan untuk unit-unit usaha BUMDes jika BUMDes tersebut memiliki lebih dari 1 unit usaha. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengertian investasi. Investasi adalah penyertaan jangka panjang dan biasanya berupa saham, obligasi, dan lain-lain, dan biasanya bersifat lebih dari 3 bulan. Selanjutnya, aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Jenis ini biasanya bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Pada tabel ditampilkan ada beberapa contoh aset, yaitu ada tanah, mobil, lemari, dan lain-lain. Selanjutnya, aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Pada tabel yang ditampilkan, contoh akun aset tak berwujud adalah software, hak paten, trademark, dan lain-lain. Selanjutnya, kode akun kewajiban. Kewajiban atau utang adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
yang berguna pada waktu sekarang atau yang di masa akan datang. Kode akunnya yaitu 2.0.00.00. Dan pada kode akun utang atau kewajiban ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka menengah, dan kewajiban jangka panjang. Pembagian pada bidang akun utang atau kewajiban tersebut dilihat dari lamanya waktu jatuh tempo. Dan sobat Tisa semua bisa melihat pada tabel yang ditampilkan ada beberapa contoh dari jenis akun yang termasuk golongan akun utang atau kewajiban. Di sini ada akun utang usaha, utang gaji, utang toko, utang bank, dan utang lain-lain. Berikutnya kita membahas terkait akun ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aset perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aset dikurangi kewajiban. Kode akun ekuitas adalah 3.0.00.00. Sobat Tisa semua bisa melihat dari tabel yang ditampilkan ada beberapa contoh dari jenis akun yang termasuk golongan akun ekuitas atau modal. Di antaranya yaitu modal desa, penyertaan modal dari pihak ketiga, kemudian saldo laba rugi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas terkait akun pendapatan. Akun pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan adanya kewajiban perusahaan sebagai akibat aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan aktivitas perusahaan. Kode akun pendapatan adalah 5.0.00.00. Sobat pemirsa semua bisa melihat pada tabel yang ditampilkan ada beberapa contoh dari jenis akun yang termasuk dalam golongan akun pendapatan, yaitu ada akun pendapatan penjualan barang NPK, ada akun pendapatan barang dagang kapur dolomit, dan akun pendapatan jasa, dan akun-akun lainnya. Selanjutnya kita membahas terkait harga pokok, produksi, dan penjualan. Harga pokok produksi yaitu menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Dan untuk harga pokok penjualan adalah penghitungan biaya produksi ditambah biaya pemasaran dan distribusi. Kode akun untuk harga pokok produksi dan penjualan adalah 5.0.00.00. Sobat pemirsa semua bisa melihat dari tabel yang ditampilkan beberapa contoh dari jenis akun pada golongan akun harga pokok produksi dan penjualan adalah akun harga pokok penjualan barang NPK dan harga pokok penjualan barang kapur dolomit super. Kemudian kita membahas terkait akun beban usaha. Beban usaha adalah beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Kode akun beban usaha adalah 6.0.00.00. Sobat pemirsa semua bisa melihat tabel yang ditampilkan. Di situ ada beberapa contoh dari jenis akun yang termasuk golongan akun beban usaha, yaitu diantaranya ada beban gaji, beban perlengkapan, beban operasional, dan lain-lain. Lanjut kita membahas terkait akun pendapatan dan beban lain-lain. Akun pendapatan dan beban lain-lain adalah pendapatan dan beban atau biaya lainnya yang didapatkan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Kode akun untuk akun pendapatan beban lain-lain adalah 7.0.00.00. Dan sobat pemirsa semua bisa melihat dari tabel yang ditampilkan ada beberapa contoh dari jenis akun yang termasuk dalam golongan akun pendapatan dan beban lain-lain, diantaranya yaitu pendapatan bunga bank, beban bunga, beban pajak, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah mempelajari adanya akun aset, kewajiban, beban, modal, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas terkait persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva harus sama dengan pasiva. Dan posisi aktiva biasanya berada di sebelah kiri atau bisa disebut dengan sisi debit. Debit adalah pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi di mana aset dan beban mengalami peningkatan
atau pertambahan, atau saat utang dan modal mengalami penurunan atau berkurang. Sedangkan untuk pasifa sendiri terdiri dari utang, modal, dan pendapatan. Posisi pasifa biasanya berada di sebelah kanan dan biasanya disebut dengan kredit. Kredit sendiri adalah pencatatan akuntansi yang terjadi di mana kondisi utang dan modal mengalami peningkatan atau penambahan, atau saat aset dan beban mengalami penurunan, atau saat aset berkurang. Nah, sobat Bumdesa semua, persamaan ini harus dipahami dan dihafal ya. Nanti akan digunakan dalam penggunaan akun-akun ketika adanya transaksi di Bumdes. Oke, sekarang kita mencoba bersama-sama mengerjakan latihan soal di bawah ini supaya lebih paham dalam penggunaan akun pada transaksi yang terjadi di Bumdesa. Oke, latihan pertama yaitu unit usaha toko pertanian Bumdesa didirikan dengan penyertaan modal sebesar 50 juta dan masuk ke rekening Bank BNI Bumdesa. Nah, sobat Bumdesa semua, kira-kira akun apa nih yang digunakan pada soal yang pertama ini? Saya kasih waktu. Bagaimana? Sudah tahu sobat Bumdesa semua? Oke, kita cek ya akun apa aja yang digunakan. Akun yang digunakan adalah ada akun kas di Bank BNI, yaitu mengalami pertambahan 50 juta, dan akun modal desa bertambah juga 50 juta. Nah, kedua akun tersebut sama-sama bertambah ya. Kemudian mana nih yang sisi debit dan kreditnya? Dan untuk mengetahui cara penulisan yang benar, kita perlu memakai persamaan dasar akuntansi yang tadi ya. Oke, kita contohkan penulisan kode akun, nama akun, dan posisi debit kredit. Sobat penulis semua bisa lihat ya di sini kode akun pada kas di Bank BNI adalah 1.1.01.02. Kemudian pada akun penyertaan modal desa yaitu 3.1.01.01. Sedangkan debit ada pada posisi di kas di Bank BNI dan kredit ada di penyertaan modal desa. Bagaimana sobat Bumdesa semua? Sudah ada gambaran ya terkait penggunaan akun dan posisi debit kreditnya. Kita coba lagi ya latihan untuk dalam penggunaan akun. Kita coba latihan kedua. Latihan kedua adalah pada tanggal 5 Januari 2024 unit usaha Bumdes membeli 400 kg pupuk NPK seharga 15 juta secara transfer dari Bank BNI. Nah, apa nih kira-kira akun yang digunakan sobat Bumdesa semua? Sudah dapat apa aja akun yang digunakan? Oke, kita cek ya akun apa aja yang digunakan. Akunnya adalah akun persediaan barang dagang atau NPK bertambah sebesar 15 juta dan akun kas di Bank BNI berkurang sebesar 15 juta. Dan berikut contoh dari penulisannya. Untuk kode akun persediaan barang NPK yaitu 1.1.05.01. Dan untuk akun di Bank BNI adalah 1.1.01 dan 0.02. Untuk posisi debit yaitu di akun persediaan barang dagang dan posisi kredit di akun kas di Bank BNI. Itu tadi video pembelajaran dengan tema kode akun dalam laporan keuangan badan usaha milik desa. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Tetap ikuti video pembelajaran kita di channel YouTube BPPM DDTT Banjarmasin. Saya Istiqomah, PSM dari Balai Banjarmasin, senang bertemu sobat Bumdesa semua. Sampai jumpa.